Segalanya berubah hanya dalam semalam. Orang yang sangat dicintainya telah menjualnya ke rumah pelacuran. Kini ia hanya ingin pulang kepada keluarganya. Namun identitas pelacur telah melekat pada tubuhnya. Ia sadar bahwa keputusasaan bukanlah pilihan yang benar. Maka lebih dulu ia harus menerima keadaan dengan tegar dan mulai membiasakan diri menawarkan tubuhnya di pinggir jalan. Ia harus bertahan hidup, agar pada suatu hari nanti ia bisa memerintah Kamatipura dan melaksanakan perubahan. Demikianlah penggalan sebuah film biografi sejarah yang mengisahkan sesosok tokoh pembela kehormatan kaum pelacur pada rentang masa 1950 hingga 1960-an di daerah prostitusi tertua di India bernama Kamatipura. Kamatipura merupakan daerah yang dipenuhi oleh rumah-rumah bordil yang dihuni oleh 4.000 PSK, yang keberadaannya tidak bisa dipisahkan dengan tokoh historis Gangubai Kathiawadi, seorang pelacur berjuluk Mafia Queen, yang berhasil melakukan perubahan besar dan luas demi hak-hak pelacur yang telah dirampas. Dan inilah Gangubai Kathiawadi. Mari kita mulai. Gangga Kathiawadi, seorang gadis yang terlahir dari keluarga terhormat dan bercita-cita menjadi aktris film terkenal, merayakan Hari Navaratri dengan menari Garba malam itu. Kebahagiaannya bertambah dikala kekasihnya bernama Ramnik menghadiahinya tiket ke Mumbai untuk mengikuti audisi sebuah film. Menuruti apa kata kekasihnya, Gangga berangkat ke Mumbai menaiki kereta tanpa pamit kepada keluarganya karena khawatir tidak diizinkan. Keduanya pun tiba di sebuah rumah yang dipenuhi oleh wanita yang sedang tidur. Gangga merasa heran, namun Ramnik menenangkannya kemudian pamit sebentar. Beberapa saat ditunggu, Ramnik belum juga datang. Gangga pun menyusulnya ke ruangan yang telah dimasuki kekasihnya. Namun yang ia temui adalah Bibi Sheila. Bibi Sheila berkata bahwa Ramnik ada di kamar sebelah dan mempersilahkan Gangga untuk ke sana. Ketika Gangga masuk, pintu tiba-tiba ditutup dan lampu dimatikan. Gangga hanya bisa berteriak ketakutan. Baru 2 hari setelahnya, karena Gangga tidak mau makan apapun, Bibi Sheila memperjelas bahwa Ramnik kekasihnya telah menjualnya kepada Bibi Sheila, yang merupakan mucikari dari rumah bordil yang sedang ia tempati. Gangga yang kembali ditinggal sendiri hanya bisa merebahkan tubuhnya. Tidak tahan menanggung nyerinya sakit hati dan penyesalan. Gangga tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia hanya ingin pulang. Namun predikat pelacur telah menjadi identitasnya, yang tidak mungkin keluarganya mau mengerti dan menerima. Hanya satu hal yang paling mungkin ia lakukan, yakni berusaha menerima keadaan dengan tegar. Gangga terpaksa ikut menawarkan tubuhnya di pinggir jalan untuk melayani para lelaki agar ia dapat terus bertahan hidup. Bibi Sheila sangat senang karena setiap lelaki yang dilayani oleh Gangga merasa sangat puas sehingga memberikan banyak uang. Namun Gangga tidak mau lagi dipanggil Gangga. Ia meminta Bibi Sheila untuk memanggilnya dengan nama Ganggu. Baginya Gangga telah meninggal dunia. Segalanya berubah hanya dalam semalam. Namun Gangga atau Ganggu tidak mau berputus asa. Ia berambisi pada suatu hari nanti ia harus menguasai dan memerintah Kamatipura. Kecantikan Ganggu yang dikagumi oleh setiap lelaki yang datang menjadi modal baginya untuk sedikit bertingkah di hadapan Bibi Sheila. Malam itu, Ganggu menuntut hari libur dan membawa teman-teman PSK-nya ke bioskop. Seorang lelaki yang menggoda Ganggu di depan pintu bioskop langsung ia tampar. Ganggu berkata bahwa pelacur juga butuh penghormatan dan hari tenang. Sepulangnya ke rumah bordil, karena hanya Ganggu yang bisa menulis dan membaca, seorang teman memintanya menuliskan surat untuk dikirimkan kepada ayahnya. Hal tersebut membuat perasaan bersalah dan menyesal kembali muncul di hati masing-masing dari mereka.
jam 4 dini hari. Saat semua orang masih tidur dan jalanan masih lengang, Bibi Sheila diberitahu bahwa seorang lelaki datang dan bersedia membayar 2 kali lipat untuk dilayani oleh Ganggu. Mendengar tawaran tersebut, Bibi Sheila langsung membangunkan Ganggu saat itu juga. Ganggu pun masuk ke kamar. Lelaki itu meletakkan pistol di atas meja. Ganggu menjadi was-was dan merasa terancam. Sambil berusaha memanggil Bibi Sheila, lelaki itu menyiksa Ganggu tanpa alasan. Jeritan Ganggu yang keras menembus pintu yang terkunci, membuat seisi rumah bordil terbangun dan panik. Peristiwa tersebut membuat Ganggu masuk rumah sakit dengan muka penuh memar, lengan patah, dan perut yang robek. Tatapannya yang kosong dipenuhi oleh ketakutan. Teman-temannya menuntut Bibi Sheila untuk menghubungi polisi agar lelaki biadab tersebut ditangkap. Namun Bibi Sheila tidak mau ambil resiko. Keesokannya, teman-teman Ganggu mendapat informasi bahwa lelaki yang telah melukainya bernama Shaukat Khan, merupakan anak buah seorang mafia Mumbai bernama Rahim Lala, yang selain ditakuti oleh polisi, juga dikenal sebagai lelaki yang berpendirian. Setelah keadaannya membaik, Ganggu memberanikan diri menemui Rahim Lala untuk menuntut keadilan. Ganggu menceritakan apa yang telah terjadi dan menunjukkan jahitan luka di sepanjang dadanya. Rahim Lala pun mengutus satu anak buahnya untuk berjaga di sana. Beberapa hari kemudian, Shaukat Khan ternyata kembali datang. Bibi Sheila pun tetap menerimanya karena ditawari bayaran 4 kali lipat. Para PSK tidak terima atas sikap mucikari mereka. Namun Ganggu dengan berani bersedia melayaninya kembali dan meminta teman-temannya untuk memberitahu anak buah Rahim Lala yang sedang berjaga. Saat Ganggu kembali menjadi pelampiasan Shaukat Khan, di luar Rahim Lala telah datang. Shaukat Khan diseret ke hadapannya. Rahim lantas menghajarnya hingga tak lagi bernyawa. Di atas nyawa Shaukat Khan, Ganggu meludah ke tanah. Sejak saat itu, Ganggu juga telah diangkat sebagai saudara oleh Rahim Lala. Sekian lama waktu berjalan, Bibi Sheila akhirnya menemui ajal di ranjangnya dengan tangan menggenggam uang. Hal tersebut tak membuat siapapun menangis. Ganggu dan teman-temannya pun memutuskan untuk mengurus diri mereka sendiri. Seorang polisi yang datang untuk mengambil bagian suap berhasil dibuat berlutut oleh Ganggu setelah ia menyebut nama Rahim Lala. Para PSK secara resmi meminta Ganggu untuk bersedia menjadi muncikari mereka, karena hanya Ganggu satu-satunya orang di Kamatipura yang memahami situasi para pelacur, yang memikirkan kesejahteraan dan hak-hak mereka. Dengan hadiah pakaian putih, mereka memohon Ganggu agar bersedia. Ganggu makin dikenal dan berpengaruh di seluruh Kamatipura, selain karena menjadi saudara angkat Rahim Lala, juga karena sikapnya yang sangat baik terhadap sesama pelacur. Suatu hari, karena tidak berhasil menjinakkan seorang gadis yang baru datang, seorang mucikari bernama Nyonya Rashmi terpaksa menghubungi Ganggu. Ganggu menemui gadis dimaksud dan menanyakan bagaimana ia bisa terjerumus. Gadis itu berkata bahwa suaminya sendirilah yang telah menjualnya. Ganggu jadi teringat masa lalunya saat dirinya dijual oleh Ramnik. Ganggu lantas memberikan pertimbangan kepadanya, karena banyak kasus yang terjadi di mana gadis yang telah mendapat predikat pelacur sepertinya yang mencoba pulang malah dibunuh oleh keluarga mereka sendiri. Ganggu pun memberikannya pilihan. Namun gadis tersebut lebih memilih mati daripada berada di sini. Ganggu lantas membawanya untuk dipulangkan dan meminta Nyonya Rashmi untuk menjemput uang sebagai ganti ruginya. Nyonya Rashmi hanya bisa mengomel atas sikap Ganggu yang semena-mena. Dengan mendekatnya pemilihan ketua PSK di Kamatipura, Ganggu mempersiapkan dirinya dengan sungguh-sungguh, karena ia harus melawan Nyonya Razia yang sudah 2 tahun berkuasa. Bahkan untuk kampanyenya tahun ini, Nyonya Razia menggelar pawai besar-besaran di jalan. Demi pemilihan tersebut, Ganggu menemui Rahim Lala secara pribadi.
Ganggu meminta untuk diizinkan memegang bisnis alkoholnya di bagian Kamatipura agar bisa mendapat uang tambahan. Rahim Lala tidak setuju. Namun setelah Ganggu menjelaskan bahwa nasib 4.000 PSK di Kamatipura sejak dulu selalu miris keadaannya karena dipimpin oleh orang yang salah, membuat Rahim Lala paham. Oleh karenanya, Ganggu berambisi untuk memenangkan pemilihan. Rahim Lala bahkan juga menghadiahi Ganggu dengan mobil baru. Suatu hari di sebuah restoran, Ganggu didatangi oleh Nyonya Razia. Ia mengancam Ganggu jika berani menghalanginya. Namun Ganggu hanya tersenyum dan sama sekali tidak gentar. Tepat di saat kampanye Nyonya Razia akan berlangsung di sebuah gedung, Ganggu menggelar layar lebar di tengah jalan secara gratis, yang dihadiri oleh masyarakat Kamatipura secara sukarela. Sementara itu, di aula tanpa penonton, Nyonya Razia hanya bisa marah-marah karena tidak ada seorang pun yang hadir. Namun kemudian sebuah mobil tiba. Ganggu datang dan duduk di kursi penonton seorang diri. Hari pemilihan pun telah usai. Ganggu hanya tiduran di kamarnya. Teman-temannya kemudian datang dan memberitahunya bahwa ia telah memenangkan pemilihan. Para PSK lantas melaksanakan perayaan di sebuah restoran dengan raut muka yang bersinar. Mereka kini punya harapan untuk dipegang. Ganggu berterima kasih atas kepercayaan mereka. Ganggu berkata, "Tidak mengapa orang menganggap kita tidak jujur, namun lakukanlah pekerjaan tidak jujur ini dengan penuh kejujuran. Bunga pada dasarnya adalah wangi, tidak peduli berada di kuil, taman, atau bahkan di rumah bordil. Maka sebarkanlah keharuman kalian. Terakhir, hiduplah dengan bermartabat dan jangan pernah takut terhadap siapapun." Di masa awal kepemimpinannya, Ganggu membuat tabungan bagi para PSK. Namun para manajer bank menolak untuk membukakan mereka rekening. Ganggu hanya tergelak dan merasa heran karena para PSK tidak pernah menolak ketika mereka datang. Ganggu juga mengizinkan siapapun yang hendak berhenti dan pulang. Ganggu hanya berpesan bahwa jika keluarga mereka tidak mau menerima, maka rumah bordil tetap terbuka bagi mereka. Setelah 12 tahun lamanya, Ganggu kini sangat merindukan ibunya. Ia pun memberanikan diri menelpon ke rumahnya. Sayangnya, ibunya telah menghakiminya sebagai anak durhaka, sebagaimana sejak awal telah ia duga. Ganggu pun mendapat kabar bahwa ayahnya telah tiada. Tangis Ganggu tertahan dan menggumpal di dadanya. Untuk pertama kali dalam sejarah Kamatipura, para PSK melaksanakan perayaan Navaratri bersama dengan menari garba di jalanan atas instruksi Ganggu dan meliburkan bisnis mereka sepanjang malam. Keesokannya, Ganggu diminta datang oleh Rahim Lala. Di sana telah duduk dua orang lainnya. Mereka adalah para penyusun petisi yang mendesak agar semua rumah bordil di Kamatipura digusur karena punya dampak buruk terhadap sekolah perempuan yang ada di sana. Ganggu tertawa. Ia pun bertanya sebaliknya, kenapa sekolah tidak memberikan dampak baik terhadap rumah bordil? Selain itu, rumah bordil telah ada di sana 60 tahun sebelum sekolah tersebut ada. Rahim Lala tahu maksud sebenarnya dari alasan mereka, karena mereka juga didukung oleh para pebisnis real estate yang berkepentingan membangun gedung-gedung tinggi di Kamatipura. Rahim pun mengusir mereka pergi. Rahim berkata kepada Ganggu bahwa pebisnis real estate bisa ia tangani, namun masalah ini tetap akan menyeret Ganggu ke pengadilan untuk mempertaruhkan nasib 4.000 PSK yang terancam akan menjadi gelandangan dan kelaparan. Di jalanan, demo demi demo berlangsung untuk menggusur rumah bordil. Ganggu membawa anak-anak para PSK keluar menembus kerumunan. Ia akan pergi ke sekolah perempuan yang telah mengancam nasib teman-temannya. Ganggu pun masuk ke ruang kepala sekolah, tidak untuk mengancam atau sejenisnya,
Ia malah mendaftarkan anak-anak yang ia bawa agar bersekolah di sana dan tumbuh dewasa tidak sebagai pelacur. Sayangnya, kepala sekolah tidak mau menerima. Ganggu lantas menegaskan bahwa anak-anak pelacur juga berhak atas pendidikan, karena mereka juga adalah masa depan bangsa. Di sebelahnya, Fezi, seorang wartawan dari majalah nasional, melihat sikap Ganggu yang mengagumkan. Beberapa hari kemudian, Fezi pun datang untuk melakukan wawancara. Namun, tak berselang lama, anak-anak yang baru Ganggu daftarkan pulang lebih awal. Anak-anak itu berkata bahwa mereka telah diusir oleh guru mereka. Ganggu pun menyuruh mereka duduk dan meminta Fezi yang telah menjadi saksi untuk memotret anak-anak tersebut agar dunia tahu bahwa hak-hak mereka telah dirampas. Sementara itu, setelah melahirkan bayinya, Kamli, sahabat baik Ganggu, terbaring sekarat di ranjangnya. Ia bahagia karena telah berhasil menjadi seorang ibu, meski harus menutup mata selamanya. Ganggu dan teman-temannya pun melakukan upacara kematian dengan air mata hingga mengering. Di restoran, Fezi kembali menemui Ganggu. Ia menunjukkan majalah terbitan terbaru yang bersampul foto Ganggu bersama anak-anak para PSK. Ibu-ibu mereka pun senang melihat foto anak mereka di sana. Fezi juga memberitahu Ganggu bahwa ia telah merekomendasikan dirinya kepada panitia untuk berbicara di forum hak-hak asasi perempuan, yang nanti juga akan dihadiri oleh menteri dan tokoh-tokoh masyarakat. Di hadapan 500 orang, Ganggu menjadi pembicara terakhir. Ia berkata dengan terus terang dan apa adanya, bahwa setiap orang memiliki pekerjaan dengan menjual kecerdasan dan keahlian mereka untuk bertahan hidup. Namun tidak semuanya memiliki kecerdasan untuk dijual. Maka di sanalah situasi para pelacur berada, yang berusaha bertahan hidup dengan modal tubuh mereka. Ketika harga diri seseorang dijatuhkan, maka habislah ia. Namun tidak bagi para pelacur. Mereka menjual harga diri mereka setiap malam, namun tiada habisnya. Para pelacur juga tidak pernah mendiskriminasi siapapun, yang kaya atau miskin, yang berkasta tinggi atau rendah, yang beragama A atau B. Semua orang diperlakukan sama. Namun pelacur itu sendiri didiskriminasi oleh berbagai kalangan, yang mana hak-hak mereka dirampas begitu saja. Hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas pelayanan negara, hak atas hukum, dan hak atas penghormatan. Akibat pidato tersebut, seorang politisi datang untuk meminta dukungan kepada Ganggu agar menang dalam pemilihan. Ganggu pun setuju setelah dijanjikan akan dipertemukan dengan Perdana Menteri India untuk menyelesaikan masalah desakan penggusuran rumah bordil, karena ia bertanggung jawab agar mereka tidak menjadi gelandangan. Setelah 15 tahun tidak pernah keluar dari Kamatipura, kini Ganggu pergi ke Delhi untuk menemui pemimpin India. Di hadapan Perdana Menteri India, Ganggu hanya meminta satu hal, yakni legalkan prostitusi. Namun, Perdana Menteri berkata bahwa hal itu tidak mungkin ia lakukan. Ganggu kembali berkata bahwa selama masyarakat ada, maka prostitusi sudah pasti ada. Namun keberadaan mereka selama ini telah dipungkiri dan dipinggirkan, yang mana hak-hak mereka atas sekolah, rumah sakit, bank, bahkan hak mereka untuk dihormati dan dilindungi telah dianggap tiada. Sekarang bahkan rumah mereka akan digusur sehingga 4.000 wanita akan menjadi gelandangan. Para pelacur yang merupakan korban kini diseret ke pengadilan layaknya penjahat. Perdana Menteri akhirnya mengerti situasi mereka dan bersedia mengabulkan permintaan sang ketua PSK. Sejak saat itu, gambar Ganggu memenuhi jalanan Kamatipura bahkan hingga 50 tahun terakhir, yang tidak akan pernah membiarkan seorang wanita di Kamatipura menjadi tunawisma, tentu dengan usaha dan cara yang ia bisa.
Meski pelegalan prostitusi merupakan gagasan yang kontroversial, namun kehendak Gangubai Kathiawadi tidak lain agar semua orang yang bagaimanapun telah ditipu dan dihajar oleh kehidupan hingga babak belur tetap dapat hidup secara bermartabat. Demikian dari saya, semoga bertemu di video-video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.